Di saat Roy Suryo sibuk dengan pra-peradilan menggugat penggeledahan dan penangkapannya, Dr. Tifa kini fokus mempersiapkan sidang perdana dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Benarkah kini Roy Suryo dan Tifa tak lagi sejalan? Lalu bagaimana tanggapan dari pihak Joko Widodo sebagai pelapor? Kita akan langsung membahasnya bersama kuasa hukum tersangka kasus ijazah Jokowi, Dr. Tifa, Aziz Yanuar. Mas Aziz, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Selamat Serta malam, kuasa Mas hukum Jokowi, malam, Mas Aziz, Laksana Mas Iqbal. Pengaribuan. Bang Firman, apa kabar? Baik, Aziz. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Mas Aziz. Seperti kita tahu ya, Mas Roy kini sibuk untuk pra-peradilan. Dr. Tifa fokus ke sidang 2 Juli nanti. Selama ini kan memang diksi yang digunakan ini berjuang bersama. Tadi juga diungkapkan oleh Bang Sangajia. Nah, tapi apakah dengan keputusan yang berbeda ini artinya memang ada pisah jalan, Mas Aziz? Iya, kalau jalannya sih enggak ya, tetap sama menuju sesuatu yang memang dituju, yaitu menggapai kebenaran. Itu jadi jalannya tetap sama, hanya memang cara untuk menuju ke sananya berbeda. Nah, sebenarnya dari kami awalnya lebih dulu rencana mengajukan pra-peradilan juga. Akan tetapi karena alasan strategi, setelah berdiskusi panjang lebar dengan prinsipal, dalam hal ini Dr. Tifa bersama kami tim PH, itu memutuskan untuk membatalkan hal tersebut. Jadi kami tidak meneruskan proses formilnya, bukan mencabut ya. Nah, kemudian kami menyerahkan tanda petik ya tugas itu kepada Mas Roy Suryo dan tim untuk memproses beberapa yang memang mereka rasa keberatan dan harus memang ditempuh secara hukum melalui jalur pra-peradilan, yaitu beberapa hal antara lain penggeledahan dan penangkapan. Kurang lebih seperti itulah. Itu jadi memang tapi ujungnya sama. Bahkan nomor perkaranya juga kalau saya tidak salah Mas Roy itu 300, Dr. Tifa itu 301. Jadi memang berdekatan juga. Jadi sebenarnya hanya substansi pra-peradilan yang satu karena strategi. Jadi tidak gitu. Dan masing-masing punya tim yang memang diyakini oleh masing-masing prinsipal untuk kemudian dapat memperjuangkan kepentingan prinsipal secara maksimal, dan itu balik lagi ke keyakinan gitu. Seperti itu, Mas Iqbal. Aziz, apakah artinya ini karena Dr. Tifa menganggap bahwa substansi yang digugatkan penggeledahan dan penangkapan. Apakah ini menurut Dr. Tifa karena toh tidak berpengaruh terhadap nanti pada saat sidang pertama dan terhadap status tersangka begitu, sehingga akhirnya tidak memutuskan untuk menempuh pra-peradilan, Mas Aziz? Nah, sebenarnya yang kita awal rencana akan permasalahkan di pra-peradilan itu bukan penggeledahan. Kalau boleh jujur, saya ungkap bahwa yang kita permasalahan waktu itu rencananya adalah penetapan tersangka, kemudian di situ ada juga penahanan. Seperti itu. Jadi memang kita penetapan tersangkanya yang kita permasalahkan waktu itu. Kemudian ada penahanan, adapun butir-butir poinnya tentu saja berbeda dengan penggeledahan dan semacamnya yang memang dipermasalahkan oleh Mas Roy Suryo dan timnya. Jadi memang itu berbeda. Kemudian yang kedua, hal-hal mengenai formil, kami dari tim serta Dr. Tifa sebagai prinsipal meyakini bahwa itu dapat kami tempuh melalui persidangan, yaitu ada mekanisme perlawanan atau dulu kita kenal dengan eksepsi seperti itu. Nah, kita meyakini mungkin kita bisa menggunakan hal tersebut tanpa mengurangi substansi waktu dari persidangan itu sendiri. Nah, ini juga memelihara ritme quote unquote perjuangan ya yang memang saat ini digulirkan oleh keduanya, sehingga ritme ini dapat tetap berjalan dengan baik, kemudian bisa jadi penguat masing-masing pihak untuk proses persidangan nantinya, di mana Mas Roy Suryo menunggu proses peradilannya, tentu saja nanti prosesnya setelah dari Dr. Tifa. Seperti itu, Mas Iqbal. Jadi sebenarnya lebih ke alasan strategis dan juga pemilihan waktu untuk memasukkan hal-hal yang jadi keberatan kita yang memang tadinya mau di pra-peradilan. Alasan strategis. Meskipun secara ritme artinya nanti proses persidangan akan lebih panjang ya dengan adanya Mas Roy yang menunggu hasil dari pra-peradilan, sementara Dr. Tifa yang akan fokus dengan sidang, artinya akan ada 2 persidangan. Nah, saya ingin ke Bang Firman. Bang Firman, proses persidangan kan akan semakin panjang. Kalau tadi sudah mendengar pernyataan dari Mas Aziz, ada kata strategi juga di situ. Bingung tidak sebenarnya kubu Pak Jokowi dengan perkembangan yang terbaru ini? Terima kasih. Selamat sore Mas Iqbal ya dan Bang Aziz.
Jadi menurut hemat kami memang pada akhirnya masing-masing pihak yang jadi tersangka dan nanti sebentar lagi kami jadi terdakwa atau mungkin malah dakwaannya sudah diterima oleh para pihak gitu ya, itu akan menyelamatkan dirinya masing-masing menurut hemat kami ya. Saya bisa sampaikan ini kenapa? Karena yang awalnya mereka menuduh Pak Asro Suryo, kemudian Dr. Tifa, grup lah ya, bersatu menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu di Baris Krim gitu ya. Kemudian akhirnya hal itu ternyata dari Baris Krim mengatakan tidak benar gitu ya, dan atau tidak bisa dibuktikan dan tidak ada alasan yang bisa membuktikan itu sehingga dihentikan di tingkat penyelidikan di Baris Krim. Yang kemudian Bapak membuat laporan. Dalam membuat laporan dan pengaduan dan laporan juga dalam fenomena yang berkembang, masing-masing pihak tersangka juga akhirnya menempuh jalannya masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Ada kebenaran setelah ditunjukkan, di awal disampaikan, kalau ditunjukkan kami akan berhenti. Ada kebenaran setelah ditunjukkan memang benar berhenti. Salah satunya Mas Roy juga menyampaikan pada waktu itu, kalau nggak salah di salah satu TV menyampaikan, ya kami nanti berhenti. Namun kan sampai sekarang tidak. Pada intinya semua itu akhirnya masing-masing menurut hemat kami. Tadi sebenarnya secara eksplisit sudah disampaikan strategi masing-masing kan gitu. Jadi memang saya melihat sudah memang terjadi selamatkan diri masing-masing kira-kira seperti itu. Namun kami sebenarnya tidak mempersoalkan itu dan kami menghargai strategi yang dilakukan. Kami juga menghargai apa keputusan-keputusan dilakukan oleh baik Bu Tifa maupun Pak Roy dan atau kuasanya. Yang ingin saya sampaikan, yang penting adalah kita adu pembuktian nih sekarang, ya bahwa dugaan ya fitnah, kemudian rekayasa ITA, kemudian pencemaran nama baik yang merugikan Bapak Jokowi, hari ini sudah bergulir, sudah masuk dalam persidangan, ya sudah ada nomornya. Tadi saya dengar dari beliau ini rekan saya sudah ada nomornya, Pak Roy nomor 300, Bu Tifa nomor 301, kira-kira seperti di PN Jakarta Timur. Nah artinya kesalahan-kesalahan mereka, tindakan-tindakan pidana yang mereka langgar, yang ada aturannya, yang dilanggar tadi ada sanksi pidananya. Hari ini dari pengaduan yang kami buat dan menjadi laporan, kemudian diterima oleh penyidik dan menjadi penyidikan. Selama penyidikan semua bergulir ditemukan tersangka. Hari ini sudah limpah kepada jaksa dan pengadilan. Artinya jaksa itu akan mempertahankan bahwa memang terjadi hal-hal yang memang melanggar aturan, ada tindakan pidana yang terjadi. Karena kenapa saya sampaikan gini? Karena semua hal-hal yang kami sampaikan termasuk pasal-pasalnya diterima dan sebentar akan disidangkan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi menurut kami masing-masing pasti memiliki strategi. Kita hargai itu. Mengenai masalah pecah dan tidak pecah itu lebih kepada bahasan yang kurang pas. Tapi yang pasti masing-masing akan membela diri masing-masing. Tidak mungkin masing-masing itu bersatu lagi. Kenapa? Karena berkesah pun berbeda, tindakannya pun yang dinilai melawan hukum pun berbeda, seperti kan tindakan pidananya pun berbeda. Jadi saya pikir ini udah pasti memang mereka masing-masing mengambil jalur masing-masing. Kuasa hukumnya pun secara tegas beberapa saat lalu salah satu kuasa hukumnya Bu Tifa pun menyampaikan kuasa hukumnya Bu Tifa ini ABC dan tidak lagi yang awalnya mengatakan saya kuasa ini supaya tidak lagi. Sehingga dengan singkat memang masing-masing akan menyelamatkan diri masing-masing. Saya rasa sementara itu. Jelas nanti sidangnya akan berlangsung pada tanggal 2 Juni mendatang dan kemudian nanti di situ akan dimulai ya Dr. Tifa akan fokus begitu. Nah, Mas Aziz, kalau yang jelas kan Dr. Tifa tuh sampai sekarang masih teguh, masih konsisten ya. Berbeda dengan Bang Rismon, Bung Damai dan juga Bang Egy yang akhirnya berubah haluan. Sampai sekarang konsisten dan teguh gitu. Memang bobot pembuktian atau keilmuan apa nanti Mas Aziz yang akan dibawa ke persidangan untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu, Mas Aziz? Ya, jadi kalau pembuktian, bukti-bukti yang dimiliki ya oleh Dr. Tifa sebagai peneliti, kemudian argumen-argumen serta penjelasan-penjelasan yang memang nanti diperlukan untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa
tuduhan palsu itu tidak benar, tentu saja nanti oleh prinsipal kami sudah disiapkan secara matang dan itu memang ranahnya nanti di pengadilan. Begitu Mas. Jadi saya tentu saja waktunya kurang kalau kita hanya bahas di sini untuk masalah bukti gitu kan. Dan saya bukan ahlinya, bukan prinsipal yang memang bisa menjelaskan. Akan tetapi saya pastikan itu sudah dimiliki oleh Dr. Tifa sebagai yang tadi saya katakan peneliti. Tapi ala kulihal sebenarnya yang kita dari tim kuasa hukum concern adalah bagaimana tuduhan-tuduhan terkait 310, 311 bahkan penerapannya juga dijungtokan dengan Undang-Undang ITE itu tidak tepat karena beberapa menurut kami secara tegas ya itu ada melanggar ya asas legalitas, juga ada overcharging, kemudian ada obskurs juga yang tidak jelas di situ. Itu sebenarnya fokus dari kami tim kuasa hukum untuk nanti berargumen, kemudian di situ nanti ada opening statement, kemudian di situ nanti ada perlawanan atau dulu kita kenal sebagai eksepsi, kemudian di situ nanti juga ada jawaban atas tanggapan atas dakwaan ya yang disampaikan, kemudian nanti ada tuntutan dari mereka, kemudian kita menjawab dari tuntutan tersebut, replik dan semacamnya. Itu kita lebih fokus bagaimana berargumen kepada majelis hakim, di hadapan majelis hakim dengan saksi dan bukti yang kita miliki bahwa pengenaan pasal-pasal itu tidak tepat karena sekali lagi di alam demokrasi ini, di negeri yang menjunjung tinggi demokrasi ini, seorang peneliti dilindungi oleh asas dari kebebasan berekspresi dan juga kebebasan akademis. Untuk mereka mengekspresikan intelektualismenya itu, dan itu fokus kami. Adapun masalah teknis jasanya bagaimana pembuktian asli atau palsunya itu tentu saja dari pihak klien kami dan itu ranahnya beliau. Saya tidak masuk ke ranah tersebut dan juga tugas kami masing-masing tentu saja berbeda. Seperti itu, Mas. Oke, nanti di persidangan nanti ya. Nah, Bang Firman, ada pakar hukum pidana yang mengatakan kalau pihak pelapor tidak hadir, artinya perkara nanti tidak bisa dilanjutkan. Apakah Pak Jokowi sudah mengkonfirmasi sanggup hadir di semua sidang meskipun nanti terpisah, yang artinya prosesnya akan lebih panjang, Bang Firman? Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan berkali-kali, kami juga menyampaikan atas informasi dari Bapak, beliau akan hadir dalam persidangan karena memang beliau berkepentingan di sini. Beliau melakukan pengaduan. Hanya saya ingin selalu meluruskan ketika ada pertanyaan ini. Sebenarnya kan dituduh nih katanya menggunakan ITE, ada rekayasa ITE gitu kan. Kemudian akhirnya katakan ijazah palsu. Nah, tentu yang saya ingin sampaikan di sini adalah kepalsuan apa yang harusnya disampaikan. Ijazah yang mana yang diteliti, kan seperti itu. Pendapat tadi sampaikan Pak peneliti dan sebagainya, ada pendapat dan sebagainya dilindungi. Pendapat yang tidak beralasan yang merugikan orang lain itu, apakah itu pendapat? Yang terus-menerus disampaikan di muka umum, apakah itu pendapat? Itu menurut saya tuduhan. Karena tadi mereka sebelumnya mengatakan ijazah palsu dengan membuat laporan polisi di Barreskrim, dan itu sekarang sudah dihentikan karena tidak ada bukti seperti itu. Atau yang saya ingin sampaikan, ketika ada suatu dokumen ya BPKB, sertifikat, ya ijazah, pasti akan dikatakan itu asli, apalagi sudah diverifikasi oleh pengeluarnya, institusi yang resmi pemerintah yang mengeluarkannya, sampai dengan ada memang keputusan yang mengatakan palsu. Jadi saya ingin mengajak, kalau bicara Bapak datang, saya yakin Bapak akan datang. Bapak sudah menyampaikan juga secara terbuka, sudah diliput juga berkali-kali. Tetapi yang ingin saya sampaikan, yang saya luruskan adalah jangan fokus kepada ini terus, maka siapa yang mendalilkan dia akan bertanggung jawab, kan gitu. Kalau dikatakan ini palsu, maka harus ditunjukkan kepalsuannya mana, apanya yang palsu, dokumen asli yang mana yang kalian pegang mengatakan Bapak punya ijazah palsu. Saya mau mengajak diskusinya ke sana, karena kalau hanya mengatakan datang, saya yakin Bapak datang sebagaimana disampaikan oleh Bapak, dan kami pun sudah menyampaikan itu seperti. Jadi ke sana Mas Iqbal, kita harus berpikir adalah bagaimana Bu Tifa, Pak Roy bisa menyampaikan kepalsuan, bisa menunjukkan mana yang menunjukkan palsu. Padahal UGM sudah mengatakan itu asli. Padahal mereka tidak pernah memegang ijazah analog Bapak. Bagaimana? Jadi saya mau mengajak berpikir ke sana, supaya kenapa? Supaya jangan terus dituding-tuding atau dituduh-tuduh, karena ini kan merugikan. Saya rasa gitu, Mas Iqbal. Oke, baik. Mas Aziz, 24 Juni lalu Dr. Tifa menyebut pasal-pasal yang dituduhkan JPU lemah. Apa maksudnya, Mas Aziz?
Ya, saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama adalah di dakwaan bukan di dakwaan, di BAP itu kita membaca ada 28 unggahan medsos yang dilakukan oleh klien kami yaitu Dr. Diva. Faktanya setelah kami cek itu hampir semua itu bukan klien kami yang mengunggah dan melakukan tindakan tersebut. Yang dilakukan oleh klien kami itu cuma 5, tapi masuk 28-nya ke situ. Jadi bayangkan dari 5 yang dilakukan, 23 itu bukan, tapi dimasukkan. Ini kan nggak benar, gitu kan. Oke. Kemudian ada lagi mengenai asas similia similibus. Jadi nanti ada putusan berbeda tuh pada kasus yang sama. Kenapa? Pada kasus yang sama juga, pelaporan yang sama, ada terlapor lain itu kemudian mendapatkan SP3. Tapi pada kasus yang sama juga Dr. Tifa dan Roy Suryo mendapatkan putusan berbeda nantinya kan tentunya. Nah, maksud saya hal-hal tersebut itu yang menegaskan terjadinya perbedaan dalam memperlakukan satu keadaan terhadap satu pelaporan. Itu yang beberapa kita permasalahkan. Belum lagi pasal-pasal yang mencampur adukan delik aduan dan juga delik umum. Ya, jadi lex generalis dicampur dengan lex spesialis, gitu kan. Oke. Bahkan yang lebih membingungkan adalah ada delik aduan di pasal 32 Undang-Undang ITE, kemudian tadinya ada, kemudian ketika menjelang dilimpahkan ke kejaksaan berubah ada tambahan pasal 35 dan juga pasal yang lainnya yang memang deliknya itu delik umum, sedangkan yang delik aduan tadi pasal 32 itu hilang dari BAP itu. Nah, maksud saya hal tersebut yang mencampur adukan ini secara formil. Saya bicara secara formil ya, secara formil due process of law ini tentu saja melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang itu nanti kita akan sampaikan di persidangan secara terbuka nantinya yang mungkin bisa disimak oleh masyarakat juga. Makanya kami lebih fokus ke hal tersebut. Adapun masalah tadi yang Bang Firman katakan tentu saja adalah domain dari klien kami untuk penjelasan bagaimana soal penghinaan, fitnah tadi dikonter oleh klien kami bahwa itu memang tidak melanggar. Yang dituduhkan tidak tepat, seperti itu. Oke, Bang Firman, terakhir singkat saja Bang Firman, nanti kan kuasa hukum tidak hadir di persidangan dan akan jaksa yang ada di situ. Apakah yakin nanti jaksa akan bisa mematahkan semua tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Bang Firman? Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa hari ini atas pengaduan yang menjadi laporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah diterima dengan baik oleh kepolisian dan ditindaklanjuti dengan penyidikan, ditemukan tindak pidana dan tersangka, kemudian limpah lengkap gitu kan. Artinya itu semua sudah diterima sama jaksa. Jaksa sudah meneliti lebih kurang 2 bulan kalau kita cermati ya. Saya dengar kalau salah akhir April, kemudian baru Juni kemarin dilimpah tahap 2 tersangka dan barang buktinya. Artinya jaksa sudah meneliti sedemikian rupa dan tidak ada pasal yang dikurangi seperti itu menurut hemat kami. Jadi laporan Bapak, kita fokus hanya laporan Bapak ya, kita nggak fokus laporan yang lain. Dan oleh karena itu apa yang tadi disampaikan juga sama rekan saya tadi juga, ya begini begitu gitu kan. Buat hemat saya, jika ada hal-hal yang menurut teman-teman itu keliru dan sebagainya, silakan. Tetapi saya mau fokus kepada substansi. Ada katanya seorang yang memiliki kemampuan sebagai seorang ahli dan sebagainya, tidak pernah memegang ijazah aslinya gitu kan, mengatakan ada palsu, tapi ditunjukkan dong palsunya apa. Oke. Ada laporan yang mereka lakukan pada saat persidangan bersama-sama pada tanggal 2 Juli nanti ya, dan artinya sudah mempercayai sepenuhnya nanti pihak jasa untuk sepenuhnya, karena tentu saya mau menyampaikan di sini jangan dilarikan kemana-mana. Karena kenapa? Karena jangan sampai pemberitaan ini terus menggaungkan bahwa Bapak itu salah. Padahal dengan diterimanya oleh jaksa, maka jaksa sudah mengatakan tersangka ini salah, menjadi terdakwa. Itu aja, Mas. Baik, Bang Firman dan Mas Aziz, terima kasih ya sudah bergabung di Prime Time News kali ini. Kita nantikan di persidangan pada tanggal 2 Juli mendatang. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.